Penyidik Polres Padang Pariaman terus melakukan pendalaman terhadap Satria Juanda alias Wanda, pelaku pembunuh dan mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku memberikan pernyataan yang berbeda-beda terkait lokasi pembunuhan dan mutilasi. Pengungkapan misteri pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman masih terus didalami penyidik Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penyidik berhasil melakukan pengembangan dan menemukan fakta baru. Penyidik berhasil mengungkap fakta tempat pelaku Satria Juanda alias Wanda membunuh dan memutilasi korban Septia Adinda. Pengakuan pelaku awalnya mengeksekusi korban di perkebunan sawit, kemudian berubah menjadi di pabrik batako, di mana pelaku bekerja sebagai security. Ini dari hasil pengembangan berdasarkan alat bukti dan petunjuk dan keterangan saksi-saksi untuk TKP yang awalnya disampaikan oleh tersangka berada di semak-semak sekitar Gunung Sawit, ternyata itu tidak benar. Jadi TKP sebenarnya adalah di kantor tempat dia bekerja. Nah, untuk pemeriksaan saksi sudah ada tambahan gitu. Kemudian untuk pemeriksaan saksi sendiri sudah ada 8 saksi yang kita periksa dan masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 8 orang saksi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sebuah kapal kandas di perairan Selat Bali, lokasi kandas 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras. 269 penumpang kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Kapal KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Selat Bali, 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal yang bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini membawa 269 penumpang. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras hingga terseret ke perairan dangkal. Seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, sementara 24 anak buah kapal masih bertahan di dalam kapal menunggu proses evakuasi kapal. Perkiraan pada pukul 08.00 ya. Jadi kapal kandas tersebut itu pada pukul 05.00 WITA menyampaikan pada siang hari ini berhasil untuk mengevakuasi jumlah penumpang 269 orang. Jadi keadaan selamat dan untuk ABK jadi 24 ABK sementara masih standby di kapal tersebut menunggu air pasang yang akan nanti ditarik kembali. Selain memuat 269 penumpang dan 24 anak buah kapal, KMP Gerbang Samudra 2 juga memuat 7 unit bus, 6 unit truk, 4 unit kendaraan pribadi, 1 unit pick-up, dan 9 sepeda motor. Hingga kini, KMP Gerbang Samudra 2 masih berada di lokasi kandas menunggu air laut di perairan Selat Bali kembali pasang. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Sebanyak 376 penumpang Saudi Airlines SV5688 yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu sudah dievakuasi dan dipindahkan ke hotel. Para jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini dipulangkan pada hari Minggu dini hari. Pak, sehat Pak? Sehat. Dengan menggunakan shuttle bus bandara, satu persatu penumpang Saudi Airlines SV5688 keluar dari ruangan transit Bandara Internasional Kuala Namu untuk kemudian menuju hotel yang berada di sekitar bandara. Ratusan jamaah haji asal Jember itu dalam kondisi sehat dan aman. Mereka diterbangkan Minggu dini hari dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Bandara Juanda Surabaya. Pesawat tersebut merupakan kloter 33 di mana hampir seluruh jamaah berasal dari KBI HA Khairat yang berpusat di Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Menurut keterangan dari penumpang pesawat, mereka tidak diberitahu secara rinci oleh maskapai mengenai alasan pendaratan darurat di Bandara Kuala Namu. Namun Syamsul Hadi, salah satu penumpang asal Jember, menyebut adanya informasi sabotase sehingga pesawat melakukan pendaratan di bandara terdekat. Tidak ada pemberitahuan resmi dari maskapai
kita transit langsung suruh keluar. Tapi tadi ada informasi ada sabotase dari orang luar dan seperti itu aja seperti yang kemarin. Sebelumnya pesawat jemaah haji yang dioperasikan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya, Indonesia mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu Sabtu pagi. Pesawat mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid angkat bicara terkait Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dijual di situs luar negeri Private Island Online dan sejumlah pulau lain di Indonesia. Inilah video tangkapan layar dari sebuah situs luar negeri Private Island Online yang menjual Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meski tidak mencantumkan nominal harga, selain Pulau Panjang, ada sejumlah pulau lain di Indonesia yang juga dijual dalam situs ini. Di antaranya Pulau Seliu di Belitung dan Pulau Anambas di Riau. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ketika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menegaskan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Menurut Nusron, hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah saat dicek melalui peta kawasan hutan seluruh Pulau Panjang. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016, pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang, Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Kenapa? Karena setelah saya cek, kawasan Pulau Panjang itu masuk kawasan hutan seluruhnya. Melalui media sosial Instagram, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat membagikan momen kedatangan tamu spesialnya. Ayo, Mas, makan apa, Mas? Makan sambelnya bikinan. Ini saya di sini bikin sambal. Edi Prasetyo bersama selebritas Happy Salma di kediamannya di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Momen ini nampak begitu santai dan hangat. Bahkan KDM menyempatkan diri membuat sambal secara langsung untuk tamu spesialnya. Bebel nak ya. Deddy pun melalui Instagramnya juga membagikan momen anak perempuannya Nihyang Sukma Ayu saat berfoto berdua dengan Didit Prabowo. Foto tersebut juga nampak dipost ulang dalam unggahan media sosial Instagram Didit Prabowo.